Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ikuti saya. A'udzubillahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya aksen dulu ya. Ahmad Faros Al-Fat. Apa ini? Fatra. Ahmad Faros Al-Fat RA. Siapa? Hadir. Abdul Rauf Al-Mustafa. Ahmad Aziz Putra Setiawan. Awas Amanudillah. Ahmad Irfan Fakri. Ahmad Luki Robbani. Alif Syaifuddin. Alfian Fajar Hermawan. Arju Syarif Amrul. Dimas Aditya Kanriza. Dimas Hasbi Asyiddiqai. Gilang Langit Rahmadan. Hadir. Johara Sahrul Rahmat Akbar. Ini Gusnya ini nggih. Muhammad Afrizaldi Asyita. Muhammad Maulana Husnul Ibad. Mas Alin Mustiko Kurniawan. Maulana Akbar Al-Ghifari. Muhammad Dafa Atillah Al-Fariski. Muhammad Nur Alif. Muhammad Alimuddin. Muhammad Eka Alwani Arkanata. Muhammad Fakri Subrata. Apa? Merah. Raffi Rasyad Nofren. Royahan Majuhafis Rizkullah. Septian Abimanyu Sajawaling Linangku. Syafaat Ilanda Nur Soleh. Wildan Faris Aziz. Zidan Mubarak. Muhammad Ali Nusa Kakak Yahya. Kakak Yahya. Berarti ini adiknya Yahya namanya. Ini kan kakak Yahya. Mahatma Wijaya Yusuf. Yazid Harith Sulmi. Farel Rayansa. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Muhammad Kerja Beras.
Yuk tolong dibuka LKS-nya halaman 4. Ini sudah diajarkan ya? Tidur, Pak. Oke, kita ulangi mulai awal aja ya. Di sini kita ada yang tahu pengertian rahmat? Apa? Oh ya benar. Kalau pengertian dari Jumat, kalau sholat Jumat sendiri itu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah waktu pada waktu zuhur di hari Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ini dalil kewajiban sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah yang dilakukan rutin pada hari Jumat. Sholat Jumat diwajib yang sudah balik. Ada yang tahu apa itu balik? Bisa membedakan dewasa. Ya. Bisa membedakan Belum. Jadi apakah umurnya sudah 15 sampai sebelum 15 itu sudah ataupun sebelum umur 15 sampai sebelum 15. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Yang A, Islam. Berarti non Islam atau yang bukan Islam itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang kedua, balik atau dewasa. Ini balik yang tadi yang saya maksud itu yang sudah keluarnya mani atau dewasa, jadi bukan anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak wajib sholat Jumat. Yang ketiga, berakal. Jadi jika ada orang yang tidak berakal seperti orang gila, itu tidak wajib sholat Jumat. Yang keempat, sehat. Bagi orang yang sakit atau berhalangan tidak wajib sholat Jumat. Ini bagi orang yang sakit parah ini, itu tidak diwajibkan. Kalau yang kelima itu laki-laki, perempuan itu tidak wajib. Berarti ini yang khusus laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Yang keenam, merdeka. Merdeka atau bukan hamba saya. Zaman sekarang kan sudah tidak ada yang namanya budak. Jadi ini sudah seharusnya sudah tidak berlaku. Soalnya sekarang sudah tidak ada. Yang ketujuh, penduduk tetap mukim. Ada yang tahu mukim itu apa? Jadi mukim orang yang sedang dalam bepergian. Mukim ialah orang yang bertempat di tempat itu 3 hari atau lebih. Kalau belum 3 hari berarti dinamakan musafir. Contoh begini, saya mau ke Jakarta, di daerah Jawa Tengah, saya di situ menginap 2 hari. Berarti saya belum dikatakan mukim, masih musafir. Kalau di situ saya menginap di situ 10 hari, berarti saya sudah dikatakan mukim dan wajib melakukan sholat Jumat. Muslimin kecuali 4 golongan, yaitu wanita, anak-anak, hamba sahaya atau budak tadi, dan orang yang sakit. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ayo dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
orang yang tidak wajib sholat Jumat yaitu orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim, orang yang tidak waras atau tidak, orang yang tidak berakal ini. Yang keempat itu para tua. Yang kelima orang yang sedang sakit parah. Jadi orang yang sedang sakit parah itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang keenam orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Bahkan tadi musafir apa? Coba diulang lagi. Musafir ialah Orang yang berpergian jauh. ya benar, jauh musafir. Selain itu ada orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat karena kondisi tertentu atau uzur. Berikut ini beberapa halangan tertentu atau uzur tersebut. Yang A, sakit sehingga tidak memungkinkan pergi sholat Jumat. Jadi ini sakitnya terlalu parah sehingga tidak memungkinkan untuk sholat Jumat. Yang kedua, sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Yang ketiga, sedang ada bahaya besar seperti hujan lebat, angin kencang, kebakaran, banjir dan sebagainya. Yang kedua, syarat sholat Jumat. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat beliau berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah itu. Yang ketiga, rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat, rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dari imam itu punya sunnah. Yang kedua, jamaah sholat Jumat. Jadi kalau sendirian itu tidak bisa, tidak boleh. Yang ketiga itu khutbah 2 kali dan duduk di antaranya. Yang keempat, sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Yang keempat, sunnah sholat Jumat. Sebelum membahas sunnah sholat Jumat, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jawab semua ya. Yang keempat, sunnah sholat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum berangkat ke masjid. Jadi mandinya itu diniati. Ada yang tahu niatnya? Niat mandi sholat Jumat? Bagaimana? Coba angkat tangan yang bisa. Jadi niatnya itu begini. Nawaitul ghusla yaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla yaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Syarat sholat Jumat. Jadi apabila syaratnya tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah. Yang kedua, rukun khutbah Jumat. Yang pertama itu membaca tahmid atau memuji Allah. Seperti apa coba? Tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca salawat Nabi Muhammad. Tahu kan salawatnya? Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo coba sama-sama baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat itu wasiat takwa atau memberi nasihat kepada jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih. Gimana tadi? Ittaqullah haqqa tuqatih. Lupa saya. Ya, benar, coba diulangi. Ya, seperti itu. Coba dibaca bersama. Itu wasiat takwa. Yang kelima,
membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, tetapi lebih utama di khutbah pertama. Membaca salah satunya. Yang kelima, mendoakan kaum muslimin dan mukminin pada khutbah kedua. Ini yang biasanya berbunyi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang ketiga, syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat sebagai berikut. Dibaca yang baca sendiri yang A. Khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi khutbah Jumat itu dilaksanakan pada waktu masuknya waktu zuhur. Lalu bagaimana jika waktu zuhurnya sedang mepet, sudah mau asar? Jika untuk khutbah itu tidak mencukupi, maka menggantikan dengan sholat zuhur. Soalnya sholat Jumat itu kalau tidak diawali dengan khutbah itu tidak sah. Jadi kalau mepet waktu asar ya, itu untuk melakukan dua khutbah itu tidak cukup, maka melakukan sholat zuhur. Yang ke B, ayo yang belakang sendiri. Ya, jadi khutbah itu dilaksanakan dengan berdiri, kecuali bagi yang tidak mampu. Tapi kan biasanya orang yang dipilih untuk khotib itu orang yang sehat, jadi mampu untuk berdiri. Kalau tidak ada ya terpaksa kita dia sakit, itu tidak bisa berdiri tapi bisa. Yang C, ayo Mas, ini siapa namanya? Ya, khotibnya harus duduk di antara dua khutbah. Jadi pertama khotib setelah khutbah pertama, terus khotib duduk, lalu melanjutkan khutbah yang kedua. Yang D dibaca Mas, harus ya, khotib harus suci dari hadas dan najis. Sudah tahu kan hadas itu apa? Ya, hadas itu terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Penyebab hadas kecil apa coba? Kalau hadas besar, kalau untuk wanita, kalau najis itu ada berapa? Tiga baca juga. Yang najis ringan, mau apa? Yang najis setengah atau setengah? Mutawasito. Yang najis berat? Contohnya najis mau apa? Terkena bayi yang umurnya belum sampai 2 tahun dan belum makan apa-apa, masih makanya susu masih. Terus kalau najis mutawasito, contohnya najis mutawasito terkena kotoran sapi ayam. Ya, sapi ayam, air kencing juga najis mutawasito. Kalau najis mubarakatuh, Kena air apa? anjing. Ya, kena air liur anjing atau babi. Ayo selanjutnya dibaca. Ayo. Ya, sampean. Yang E. Khotib harus menutup aurat. Ya, jadi khotib itu harus menutup aurat. Auratnya laki-laki itu batasnya mana sampai mana? Sampai usaha. Kalau perempuan? Dan berapa? Yang F, ayo masnya tidur. Tolong dibuka. Ayo Mas, dibaca halaman 7 yang F. Jawab sendiri itu.
Ya, jadi yang khotib harus mengeraskan suara sehingga dapat didengar oleh jamaah sholat Jumat. Ini dahulu itu kan sebelum ada mic, itu kan khotibnya itu harus suaranya harus keras agar semua jamaah itu terdengar. Yang G, ayo dibaca bersama apa? Jadi harus urut ini, tidak boleh khutbah kedua dulu baru khutbah pertama. Yang keempat, sunnah khutbah. Yang A, ayo dibaca. Ayo Mas, ya. Yang sunnah khutbah yang A. Ya, khutbah dilaksanakan di atas mimbar. Tahu mimbar kan? Ya. Kalau nggak ada mimbar bisa di tempat yang tinggi, yang lebih tinggi dari jamaah. Yang B, ayo. Berbicara pada awal khutbah pertama sebelum muadzin memandangkan azan. Ya, jadi ketika khotib maju, terus memberi salam, kemudian duduk, terus kemudian azan kedua dikumandangkan. Yang selanjutnya, ayo Mas. Ya. Yang C. Ya, jadi khotib duduk sejenak ketika muadzin mengumandangkan azan. Yang selanjutnya D. Ayo siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang masih jelas dan mudah dipahami. Ya, jadi ketika khotib itu ketika menyampaikan khutbah harus menggunakan kalimat yang fasih, jadi tidak gremeng. Tahu kan gremeng? Apa? Cucu. Boleh. Harus fasih, jelas dan mudah dipahami. Di sini kan banyak. Di sini kan kawasan orang Jawa, jadi kebanyakan itu menggunakan bahasa Jawa. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi setiap masjid itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa Arab semua. Tetapi di sini sunnah khutbah ada yang mudah dipahami. Jadi yang mudah dipahami itu menggunakan bahasa daerah jamaah tersebut. Kalau di kota-kota itu kan banyak orang luar yang ke situ kan, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang E, ayo siapa yang mau membaca? Ya, ayo yang maskeran itu siapa? Yang E, sunnah khutbah. Jadi sedengar, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Apa? Pernah udah? Yang F, ayo. Siapa yang coba? Iya, yang belum, ayo. Yang E. Membaca surah Al-Ikhlas pada waktu duduk di antara dua khutbah. Ayo coba bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas.
Ya, silakan. Jamaah hendaknya dia memperhatikan khotbah. Larang bercakap-cakap apabila khotib membacakan khotbah. Ya, jadi yang khotib ketika membaca khotbah jamaah harus mendengarkan. Kalau tidur Pak, mendengarkan marah Pak. Kalau sebaiknya mendengarkan. Tapi kan ada orang yang tidur ya. Saya juga sering seperti itu. Karena yang penting itu ketika pantat sama bumi itu harus nempel, tidak boleh obat. Contoh seperti sila itu kan pantat sama bumi nempel. Itu. Kalau tidak begitu maka akan gatal bumbunya. Yang 5 adab ketika khotbah Jumat. Ayo, mana siapa? Ayo bahasa yang A. Ya. Selama khotbah berlangsung dan salat Jumat hendaknya menerapkan para jemaah harus tenang mendengarkan khotbah dan duduk menghadap kiblat. Ya, jadi jamaah itu harus tenang mendengarkan khotbah dan duduk menghadap kiblat. Tidak boleh rame. Yang B, dibaca. Siapa yang mau? Ya, silakan. Tidak boleh berbicara selama khotbah berlangsung karena dapat merusak ibadahnya. Jadi mereka juga Ya, jadi para jamaah tidak boleh berbicara selama khotbah berlangsung karena dapat merusak ibadahnya sendiri. Mereka juga mengganggu jamaah yang lain. Oh, yang C. Yang C, ayo siapa yang baca? Ya, silakan. Jemaah jamaah membaca istighfar saat khotib duduk di antara dua khotbah. Waktu di antara dua khotbah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khotib duduk di antara dua khotbah. Waktu di antara duduk dua khotbah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi ketika duduk di antara dua khotbah itu kita dalam hati berdoa. Karena itu waktu yang mustajab. Waktu mustajab itu apa? Mandi. Jarak. Jadi waktu mustajab itu waktu yang baik. Ketika kita berdoa itu insya Allah dikabulkan. Makanya ini dianjurkan untuk berdoa. Selanjutnya tugas ya. Ayo kita kerja bersama-sama. Nomor 1, sebutkan rukun sholat Jumat. Ayo, coba dibuka bukunya. Rukun sholat Jumat. Ya, yang kedua. Yang kedua, sebutkan amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Mandi sebelum berangkat ke Ya, yang kedua. Ya, yang ketiga, jelaskan pengertian khutbah Jumat. Ayo, khutbah Jumat apa tadi? Ayo. Ya, dakwah. Yang keempat, tuliskan dalil yang menjelaskan tentang perintah sholat Jumat. Ayo kita baca bersama-sama. Dalilnya menjelaskan tentang perintah sholat Jumat. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu
khutbah Jumat sedang berlangsung. Ayo kepadanya. Para jamaah Para jamaah tidak boleh para jamaah tidak boleh berbicara selama khutbah berlangsung karena dapat merusak ibadahnya sendiri. Mereka juga memperoleh dosa karena telah mengganggu jamaah yang lain. Yang C, ayo. Jamaah ya, seumpama kita datang jumatan itu ketika sebelum adzan, apa yang harus kita lakukan? Ayo apa coba? Jadi kita itu seumpama duhurnya itu jam 12, kita berangkat jam 11, jadi kan itu belum adzan. Ketika kita masuk masjid, apa yang kita lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Ya li sholatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya sholat tahiyatul masjid. Ketika kita sudah melakukan sholat tahiyatul masjid, apa yang kita lakukan? Apa membaca Al-Quran? Ya, atau iktikaf? Ayo niatnya ada yang tahu? Betul. Iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Ayo sebelum kita tutup, mohon yang tidur mohon dibangunkan. Kita bangun. Kita berdoa bersama-sama. Silakan.